Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Beda antara visualisasi dengan menghayal. Betty ya. Betty itu beda tipis. Visualisasi itu bisa dikategorikan menghayal ya. Tapi menurutku, ini pendapat pribadiku ya. Kalau misalnya ada pendapat yang lain, monggo nanti tinggal ketik aja di kolom komentar. Visualisasi itu untuk sesuatu yang kita konsep. Udah jelas divisualisasikan. Berarti kita sudah bikin konsep dulu nih. Konsepnya udah bikin. Habis itu kita tinggal mengimajinasikan atau memvisualisasikan. Tapi visualisasi yang terkonsep, imajinasi yang terkonsep, hayalan yang terkonsep, gitu ya, yang ada konsepnya dan ada tindak lanjutnya. Maksudnya piye pun ada tindak lanjutnya. Setelah kita konsep, setelah kita visualisasikan prosesnya, progresnya, hasilnya, bahkan kita bangun rasa bahagianya, ya, seolah-olah semua itu nyata. Jadi dalam proses membangun step by step, proses membangun visual ini ya, proses membangun visual step by step, itu kan kita bangun rasa. Seolah-olah itu terjadi saat ini, itu sudah terjadi. Terjadinya di mana ya? Terjadinya di sini, di pikiran kita. Rasanya dibangun di mana? Di sini, di rasa kita. Setelah itu langkah selanjutnya adalah berjalan, berprogres sesuai dengan apa yang dikonsep, sesuai dengan apa yang divisualkan, ya. Sesuai dengan step by step yang sudah dituliskan. Kembali lagi karena ini terkonsep. Begitu ya. Beda dengan hayalan. Kalau hayalan itu kan ya kita diam membayangkan sesuatu yang nggak pakai konsep. Sak keluare di sini. Sak metune gambare. Misalnya kita bayangkan, kita bayangkan tetangga kita. Oh ya Mbak Anu, udah bayangkan. Nah, sambil melayang-layang tuh kalau berhayal itu, sambil melayang-layang. Tidak ada konsep dan bisa sangat liar. Bisa sangat tidak terkendali. Karena memang nggak ada konsepnya. Meliarkan pikiran. Kalau hayalan itu meliarkan pikiran. Tapi kalau visualisasi kan berbeda. Itu adalah bentuk mewujudkan secara imajiner dari apa yang sudah kita konsepkan, dari apa yang sudah kita inginkan, dari apa yang sudah kita tuliskan. Setelah ditulis, dikonsep, habis itu diimajinasikan. Setelah diimajinasikan atau divisualisasikan, habis itu dibangun rasanya. Setelah dibangun rasanya, rasa itu di-maintain. Visualisasi itu dikembangkan. Dari waktu ke waktu dikembangkan, disempurnakan sampai pada satu titik kita ngerasa cukup. Sambil membangun visualisasi di dunia nyata, ini kan masuk di ranah hayal, ranah visual, ranah imajinasi. Di dunia nyata, kita mulai dari langkah kecil, step by step. Kita berupaya untuk mewujudkan impian yang sudah kita visualisasikan itu menjadi nyata. Dengan apa? Dengan aksi nyata ini. Dengan memberikan daya terbaik, usaha terbaik, upaya terbaik. Bisa juga dengan doa terbaik juga bisa. Ya.
udah semua dikerahkan, ya, segala daya dan upaya dikerahkan untuk bisa mewujudkan konsep itu, konsep yang sudah kita bangun itu. Jadi bedanya ya jauh banget ya antara visualisasi dengan menghayal. Yo lek dipek gampange ya, kalau dipek gampange dimudahkan, visualisasi ku apa sih? Menghayal. Atau kalau nggak gitu ya mengimajinasikan. Karena ini visualisasi adalah membangun visual dari konsep yang sudah kita buat. Jadi ngayal tapi yang terkonsep. Karena biasanya lek wong ngayal itu gak nganggo konsep. Pikirannya dibiarkan liar. Kapanpun, dimanapun, gak ada ujung, gak ada pangkalnya. Benar-benar liar. Gak ngerti kapan mulai dan kapan selesai. Dan kita tidak di sini. Gak napak tanah lah istilahnya. Ya, gak berpijak pada tanah. Karena melayang-layang. Beda dengan visualisasi. Kalau visualisasi itu kita membangunnya itu dengan kesadaran penuh. Sik napak tanah, masih menginjakkan kaki di tanah. Artinya dengan kesadaran penuh. Membangun visual ya, atau mengimajinasikan semua hal yang sudah kita konsep. Dan itu dilakukan benar-benar dengan sadar atau dengan kesadaran penuh, di mana bentuk visual itu terus bisa disempurnakan setiap saat, setiap waktu, sampai batas kita ngerasa cukup. Jadi seiso di-upgrade, seiso ditambahi iki, tambahi itu untuk menyempurnakan visual itu tadi. Visual itu podo karo gambar. Tapi kalau gambar itu kan kita bisa pakai krayon, kita bisa pakai spidol, kita bisa pakai kuas. Ya. Yang kita bisa tambahin, oke, hari ini kita tambahin pohon. Oke, besok kita tambahin kapal, besok kita tambahin ini, tambahin itu, segala macamnya. Sama. Cara kerjanya sama. Cuman bedanya kalau yang gambar itu benar-benar di atas kertas dengan menggunakan krayon, spidol, cat air atau apapun lah untuk mewarnai. Sementara visualisasi atau imajinasi, gambar tapi gambarnya di kepala. Yang bisa ditambahi apa saja setiap saat, setiap waktu, yang bisa diwarnai ini, mau ganti warna ya tinggal gampang ganti warna. Warna apapun bisa, ditambahi objek apapun bisa dengan mudah. Bedane ini yang tampak nyata, kalau gambar itu tampak nyata ada wujudnya. Visualisasi atau imajinasi ada di sini. Jadi boleh dibilang ngayal, boleh, tapi lek ngayal itu gak ada konsepnya, ya, tidak terkonsep. Kalau visualisasi terkonsep atau ada konsepnya, kurang lebih begitu. Oke, semoga terjawab. Terima kasih. Rahayu, dadah.